Selamat pagi. Nah, ini ada yang komen, dia minta dibuatkan VT. Pak Jess, kalau ada alergi dengan makanan telur, dengan makan telur, solusinya balas dengan VT, makasih. Ya, di akun saya, begitu banyaknya video, sudah pernah saya bahas. Ya, alergi itu tidak ada. Alergi itu adalah reaksi tubuh di mana tubuh belum terbiasa. Nah, ketika kamu alergi sesuatu, maka ya alergennya yang dihantam. Contoh, kamu alergi makan telur. Kadang-kadang kalau makan telur bisulan, makan telur gatel, makan telur apa begitu. Ya dimakanin telur, itu cara satu-satunya, bukan diobati. Kalau kamu obati, kamu akan kena komplikasi nanti. Karena apa? Obat pasti yang dihantam lambung. Ingat loh, obat pasti yang dihantam lambung. Apapun penyakitmu, obat pasti yang dihantam lambung. Itulah sebabnya kenapa di dunia ini banyak orang yang punya masalah dengan lambung. Yang mereka menamakan dirinya mah, pah, gerd. Karena semua yang berhubungan dengan penyakit apapun yang dihantam pertama kali oleh farmasi adalah lambung. Kamu ada di rumah sakit, yang dihantam pertama kali pasti lambung. Entah itu disuntikkan melalui infus, entah itu diminum melalui kapsul, atau melalui tablet. Pasti lambung yang dihantam. Kenapa? Karena dengan lambungmu dihantam, dinetralisir, maka OBAT-nya menjadi sakti. Nah, kalau terus-menerus seperti itu, kamu sedang merusak metabolik. Metabolik lambungmu itu akan rusak total. Sehingga kamu udah pasti, ujung-ujungnya pasti akan terkomplikasi. Satu penyakit tidak selesai, tambah penyakit yang kedua, tambah penyakit yang ketiga, tambah penyakit yang keempat, tambah penyakit yang kelima. Kamu takut ketinggian, kamu alergi dengan tinggi, ya kamu kudu ke tempat tinggi. Tidak bisa tidak. Saya alergi seafood. Jadi kalau saya makan seafood, entah itu udang, entah itu cumi, entah itu kepiting, itu makanan yang sangat enak itu. Bibir saya gede. Nah, bintul semua badan saya waktu kecil. Tapi saya dilarang sama mama saya tidak mau. Karena apa? Karena itu makanan paling enak, jangan sampai saya tidak boleh makan. Terus kemudian mama saya kasih insidal waktu itu. Ujung-ujungnya saya tidak mau. Caranya menghantam supaya saya tidak alergi, ya alergennya diimbat, alergennya ditantang. Itu caranya satu-satunya. Ya, itu penting banget. Kamu alergi dingin. Saya sekarang mau dingin kayak apapun, saya tidak pakai baju saya. Ya. Di Lembang itu saya pertama kali datang, itu dinginnya Lembang itu mencapai 16 derajat. Lembang. Waduh, dinginnya minta ampun di tengah hutan, di hutan Gunung Putri itu. Kalau kami membuat acara outbound itu di tengah hutan, itu malam bisa tidak tidur, hanya beralaskan matras sama sleeping bag. Itu dinginnya minta ampun. Nah, saya tidur tidak pakai baju. Bahkan saya tidur di atas matras tanpa sleeping bag. Bisa. Pertama kali, waduh ya, penyesuaiannya berat ya. Mangsur saya. Selama 3 bulan full, berat badan saya turun lebih dari 8 berapa kilo itu. Karena apa? Buang air terus. Tidak kuat sama dingin. Mimisan. Tapi hari ini, ayo tantangan sama saya. Boleh bersama-sama di Gunung Putri tidur di atas sleeping, ada di atas matras tanpa sleeping bag. Ayo di Lembang aja, atau kalau enggak di tempat main saya tuh di terminal wisata Grafika. Oh, itu dingin itu di situ. Ayo sama-sama saya. Biasa. Saya di rumah AC 16, enggak ada masalah. Saya tidur telanjang dada, telanjang baju, enggak pakai baju saya tidur. Kenapa bisa begitu? Karena menyesuaikan. Manusia itu ya didesain oleh Tuhan untuk kamu bisa adaptable, manusia itu. Nah, kalau kamu tidak bisa adaptasi, ya dilatih, bukan dihindari. Gitu loh, Jess, ya. Kamu lihat deh video-video di YouTube itu. Anak kecil kamu tidak latih dengan air, ya kayak saya, trauma sama air. Anak kecil di luar negeri, dari bayi 8 bulan udah dimasukkan ke dalam air. Bahkan orang-orang tua di luar negeri sekarang melahirkannya di dalam air. Ya bagaimana kamu mengandung anakmu di dalam air ketuban? Masuk kamu menghindarkan anakmu dari air? Nggak masuk akal.
Nah, itu dia tuh ya. Jadi kalau makan telur bisulan, makan telur gatal-gatal, itu bukan karena telurnya, Jess. Karena belum terbiasa tubuhmu menerima protein yang terbaik untuk mengelola sel tubuhmu. Jadi jangan diobati. Gitu. Pilek di udara dingin, jangan diobati. Pilek ketika karena debu, jangan diobati. Tapi ditambah nutrisinya, digenjot suplemennya. Nah, ketika tubuh selnya bisa menyesuaikan diri, selmu sehat, kamu terhindar dari degeneratif. Sel itu kan makanannya asam amino. Hari ini saya pergi ke rumah sakit, ketemu sama kawan saya, teman SD, teman kecil saya. Ya, beliau pulang dari Jepang, buang airnya darah, dan dokter nyatakan empedu. Nah, saya bingung tuh, nggak bisa buang airnya darah, hubungannya sama empedu. Nah, ngerti saya. Ya, empedu itu kan hubungannya sama insulin. Batu empedu itu karena kekurangan lemak ketika kamu mengasupkan makanan, sehingga cairan empedu hanya mengolah serat, karbo, nasi, gula, tepung, dan tidak ada lemak di situ, sehingga cairannya membatu atau mengkristal. Sedangkan cairan empedu membutuhkan serat, membutuhkan lemak hewan untuk membantu insulin mengelola gula darah. Nah, rumitnya tubuh manusia itu kamu harus paham itu, sehingga kamu bisa melihat, oh ini yang harus saya makan. Jangan ditakut-takutin. Kamu makan lemak takut gemuk. Bukan, lemak tidak membuat kamu gemuk. Yang membuat kamu gemuk itu hari-harimu jajan, hari-harimu nyemil, hari-harimu kalau tidak makan nasi, tidak makan. Itu yang membuat kamu gemuk. Lemak itu makanan sel, makanan otak. Sel itu, otakmu itu 80% lemak. Makanannya ya lemak, kolesterol makanannya. Nah, kamu diajari untuk menghindar, memusuhi kolesterol. Ya bagaimana kamu bisa sehat? Tidak bisa. Ya kamu harus membiasakan bersahabat dengan kolesterol, karena kolesterol itu yang dibutuhkan untuk mengelola sel tubuhmu. 65 triliun sel tubuhmu itu makanannya kolesterol, asam lemak, asam amino. Di samping ada karbohidrat, tidak banyak. Karena telur, ikan, daging, seafood yang kamu masak kan sudah ada karbohidratnya. Jadi tidak butuh amat nasi, tidak butuh amat tepung, tidak butuh amat gorengan. Kamu makan ikan digoreng sudah ada karbohidratnya. Jadi makanya saya anjurkan jangan dimakan pakai nasi, jangan dimakan pakai tepung, karena ikan digoreng sudah ada karbohidratnya. Telur digoreng sudah ada karbohidratnya. Makanya saya anjurkan dimakan tanpa nasi, dimakan tanpa tepung. Karena ketika telur digoreng itu sudah ada mengandung itu. Gitu. Demikian juga dengan daging. Daging dipanggang, daging di stick, itu sudah ada karbohidratnya, karena kamu makannya pasti pakai saus. Nggak mungkin kamu makan daging biasa begitu aja. Makanya nggak bagus nggak makan pakai nasi. 1 hari 24 jam kamu makan daging stick atau daging 150 gram, itu sudah sangat cukup banget. Sudah sangat cukup banget, asupannya lengkap sudah. Nah, itu dia tuh. Sehingga ketika kamu mengerti rahasia ini, gampang. Mengelola tubuhmu itu gampang. Jadi kamu tidak perlu ditakut-takutin lagi. Gitu. Jangan karena makan telur gatel, bukan karena telurnya itu, tapi karena tubuhmu, metabolik tubuhmu yang belum siap menerima telur. Makanya dibiasakan ya, dari makan setengah telur. Kan telur bisa dibelah menjadi 4 itu. Makanlah 1 telur itu sejam 1 potong. Jadi 4 jam itu 4 kali makan telur 1 butir. Itu caranya. Atau 8 jam makan 4 telur yang dipotong. Jadi 1 potong telur itu dimakan 1 jam, 2 jam kemudian baru seperempatnya lagi, 2 jam kemudian baru seperempatnya lagi, 2 jam kemudian baru seperempatnya lagi. Itu cara membiasakan. Demikian juga untuk ketinggian, kamu harus membiasakan di tempat tinggi. Saya tidak takut sampai hari di tempat tinggi. Kalau kamu lihat saya di tempat outbound, jumpalitan saya main flying fox. Bahkan saya bisa mengikuti cara tentara untuk terjun dari rappelling, dari atas. Bukan begini, tapi begini. Saya bisa lakukan itu. Karena apa? Saya udah bebas, tidak ada ketakutan itu lagi. Gitu. Ya, kemarin di Dubai saya tidak diajakin terjun payung. Padahal saya kepengen itu skydiving itu, tapi udah lewat ya. Tidak ada ya Jess, alergi itu tidak ada. Kalau yang sebagian mengatakan ada ya silahkan aja, dia mau jual obatnya masalahnya. Kalau saya enggak, kalau saya ajarin kamu untuk sehat, minum racikan macin, tidak sarapan.